Hai semua, kali ini saya buat kue mangkok mekar tape dua rasa yang tampilannya cantik, menarik dan rasanya enak banget. Siapa di sini yang masih sering gagal kalau membuat kue mangkok mekar? Ikutin tips ini supaya berhasil dan hasilnya mereka sempurna. Rasanya yang enak bisa banget dijadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan tape singkong sebanyak 100 gram, lalu haluskan menggunakan garpu. Pastikan menggunakan tape yang masih fresh atau yang rasanya manis supaya hasil kuenya lebih enak. Dan kalau udah halus, tapenya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu, saya menambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Serta saya menambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan. Dan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu, akan saya aduk rata menggunakan whisker sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, masukkan tape singkong yang udah kita haluskan tadi. Selanjutnya akan saya tambahkan santan sebanyak 300 ml. Saya masukkan secara bertahap dan sambil diaduk. Sebaiknya kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, santannya dimasak terlebih dahulu supaya kuenya bisa awet dan tidak cepat basi dan tahan beberapa hari di suhu ruang. Dan sebaiknya santan digunakan saat sudah dingin atau suhu ruang supaya raginya tidak mati. Tips yang pertama, aduk adonan dengan benar sampai semuanya tercampur rata, gulanya larut, serta tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Teksturnya benar-benar halus, licin, dan tidak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya, setelah semuanya tercampur rata, kemudian akan saya tambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih aktif dan aduk rata sampai semuanya tercampur. Untuk mereknya, saya menggunakan ragi merek Fermipan ya teman-teman. Jika raginya udah larut dan tercampur rata, akan saya diamkan adonan ini kurang lebih selama 30 menit. Saya biarkan sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil. Tutup permukaannya dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil. Kita buka plastik wrapnya. Lalu aduk menggunakan whisker. Tips yang kedua, pastikan diaduk sampai adonannya benar-benar turun atau menyusut serta gelembung-gelembungnya pecah supaya hasilnya bisa mereka sempurna. Dan jika adonannya udah turun atau gelembung kecilnya udah pecah, tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh dan aduk rata sampai semuanya tercampur dan baking powdernya larut. Tips yang ketiga, sebaiknya menggunakan baking powder double acting supaya hasilnya bisa mereka sempurna. Selanjutnya, adonan ini akan saya bagi menjadi dua bagian, sama rata dan sama banyaknya. Untuk salah satu wadahnya, saya berikan pewarna makanan untuk warnanya bebas sesuai selera, lalu aduk rata sampai tercampur. Dan untuk wadah satunya lagi, saya biarkan original dan masing-masing adonan akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Tips selanjutnya, pastikan loyang talamnya ini kering bersih dan tidak diolesi dengan minyak sayur ya teman-teman. Dan isi adonan secara bersamaan atau berbarengan, isi adonan sampai penuh tapi jangan sampai luber. Pastikan kalau gelembung-gelembung kecil pada adonan sudah pecah supaya hasilnya bisa mereka sempurna. Karena kalau adonan banyak gelembungnya, dia tidak mau mereka sempurna ya teman-teman. Dan kalau udah diisi semua ke dalam cetakan, langsung aja kita kukus dan tidak dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Tips selanjutnya, pastikan kukusan sudah panas, mendidih dan uap airnya banyak serta airnya tidak mengenai cetakan. Lalu kita buka tutup kukusannya dan masukkan cetakan ke dalam kukusan, berikan jarak antar cetakan dan kukus dengan api paling besar kurang lebih selama 20 menit. Selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue mangkok mekar tapenya udah matang, lalu buka tutup kukusannya dan langsung aja dikeluarkan dari kukusan. Dan setelah dingin baru keluarkan kue dari cetakan dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai benar-benar habis.
Nah, ini dia kue mangkuk mekar tapenya udah matang semua, warnanya cantik dan menarik serta merekah sempurna ya teman-teman. Terlihat kalau kue mangkuk mekar tapenya ini merekah sempurna, ada yang merekah 3, ada yang merekah 4, dan ada yang merekah 2 ya teman-teman. Dan dari satu resep ini saya dapat sebanyak 14 buah, lumayan banget kalau dijadikan ide jualan karena rasanya yang enak dan buatnya mudah banget. Cara mengeluarkan kue mangkuk mekar tape ini mudah banget. Pastikan kalau kuenya udah dingin terlebih dahulu. Caranya itu cukup ditekan-tekan pada bagian pinggir cetakan dan tarik. Terlihat kalau hasilnya mulus banget dan tidak lengket pada cetakan meskipun tidak diolesi dengan minyak sayur. Hasilnya mereka sempurna, warnanya juga cantik dan menarik. Saat saya tekan berasa banget kalau kue mangkuk mekar tape ini lembut, dan saat saya belah juga terasa empuk dan lembutnya. Terlihat seratnya halus banget. Bisa banget dijadikan teman ngopi sore hari ataupun dijadikan suguhan saat ada acara. Rasanya yang enak, manisnya pas, gurih, dan ada terasa asam dari tapenya. Teman-teman wajib coba resep ini di rumah karena buatnya mudah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.